어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고잉 이불 속에서 고잉은 언제나 너에게 고잉. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas rasional emotif terapi atau terapi rasional emotif. Menurut Gerard Carr, terapi rasional emotif adalah terapi yang meniti beratkan untuk berpikir, menilai, memutuskan, menganalisis, dan bertindak. Rasional emotif terapi adalah jenis terapi perilaku kognitif yang dikembangkan oleh psikologi Albert Ellis. Rasional emotif terapi adalah pendekatan berorientasi tindakan yang berfokus pada membantu orang menghadapi keyakinan irasional dan belajar bagaimana mengelola emosi, pikiran, perilaku mereka dengan cara yang lebih sehat dan realistis. Jadi rasional emotif terapi adalah terapi yang mengubah pikiran irasional seseorang menjadi pikiran yang rasional. Rasional emotif terapi atau terapi rasional emotif mulai dikembangkan di Amerika pada tahun 1960-an oleh Albert Ellis, seorang dokter, ahli dalam psikologi terapeutik, dan seorang eksistensial, serta seorang neo-Freudian. Teori ini merupakan sintesis baru dari behavior terapi yang klasik. Oleh karena itu, Albert Ellis menyebut terapi ini sebagai cognitive behavior therapy atau comprehensive therapy. Yang selanjutnya adalah tujuan konseling rasional emotif terapi. Menurut Muhammad Surya 2003, tujuan dari konseling rasional emotif terapi adalah yang pertama memperbaiki dan merubah sikap, perspektif, cara berpikir, keyakinan, serta pandangan klien yang irasional dan logis menjadi rasional dan logis, agar klien dapat mengembangkan diri, meningkatkan self-actualization seoptimal mungkin melalui perilaku kognitif dan afektif yang positif. Yang kedua, menghilangkan gangguan emosional yang merusak diri sendiri, seperti rasa benci, rasa takut, rasa bersalah, rasa berdosa, rasa cemas, was-was, dan rasa marah dengan melatih sistem keyakinan hidup secara rasional serta membangkitkan keberanian untuk memiliki kepercayaan dan kemampuan diri sendiri dalam menghadapi masa depan. Konsep dasar rasional emotif terapi. Pilar yang membangun tingkah laku individu yang dikenal dengan konsep atau teori ABC. Yang pertama, antecedent event atau A, yaitu segenap peristiwa luar yang dialami individu, peristiwa pendahulu yang berupa fakta, kejadian, tingkah laku, atau sikap yang dialami individu. Yang kedua adalah belief atau B, yaitu keyakinan, pandangan, nilai atau verbalisasi dari individu terhadap suatu peristiwa. Keyakinan seseorang ada dua macam, yaitu keyakinan yang rasional dan keyakinan yang tidak rasional atau irasional. Yang ketiga, emotional consequence atau C, merupakan konsekuensi emosional sebagai akibat atau reaksi individu dalam bentuk perasaan senang atau hambatan emosi dalam hubungannya dengan peristiwa yang mendahulunya. Bagaimana sih ciri-ciri berpikir irasional? Yang pertama adalah tidak dapat dibuktikan, karena berpikir rasional itu kayak cuma hayalan gitu loh, kayak imajinasi. Yang kedua, menimbulkan perasaan tidak enak, kecemasan, ketakutan, prasangka buruk, kekhawatiran, dan lain-lain. Yang ketiga, menghambat individu untuk berkembang dalam kehidupan sehari-hari yang efektif. Jadi berpikir irasional itu membuat kita itu stuck di situ atau diam saja nggak mau berubah. Apa sih yang menyebabkan individu tidak mampu berpikir rasional? Yang pertama, individu tidak berpikir jelas tentang saat ini dan yang akan datang antara kenyataan dan imajinasi. Yang kedua, individu tergantung pada perencanaan dan pemikiran orang lain. Yang ketiga, orang tua atau masyarakat memiliki kecenderungan berpikir irasional yang diajarkan kepada individu melalui berbagai media. Jadi berpikir irasional itu dapat dipengaruhi oleh orang lain atau orang-orang sekitar. Teknik konseling rasional emotif terapi. Yang pertama, teknik emotif
atau afektif. Yang pertama adalah adaptif asertif, memberikan latihan-latihan yang bersifat pendisiplinan dari klien. Yang kedua, bermain peran. Yang ketiga, imitasi atau meniru secara terus-menerus suatu model tingkah laku tertentu. Yang kedua adalah teknik-teknik behavioristik, meliputi yang pertama, reinforcement atau teknik untuk mendorong klien ke arah tingkah laku yang lebih rasional dan logis. Yang kedua, social modeling adalah teknik untuk membentuk tingkah laku baru pada klien. Yang ketiga, teknik-teknik kognitif, meliputi homework assignment, teknik yang dilakukan dalam bentuk tugas-tugas rumah untuk melatih, membiasakan diri, dan menginternalisasikan sistem nilai tertentu yang menuntut pada pola tingkah laku yang diharapkan. Yang kedua, latihan asertif, melatih keberanian klien dalam mengekspresikan tingkah laku tertentu. Selanjutnya, biblioterapi, konselor memilih buku-buku bacaan yang sekiranya dapat membantu klien dalam mengubah pola pikir irasional menjadi rasional. Yang selanjutnya adalah tahap-tahap konseling. Tahap yang dikerjakan konselor dan konseli dalam proses konseling dengan pendekatan rasional emotif terapi. Tahap pertama, proses penyadaran konseli tentang irasional dan penguatan bahwa konseli memiliki potensi untuk berubah. Tahap yang kedua adalah penghilangan pikiran irasional dan implementasi teknik-teknik konseling. Yang ketiga adalah proses pengembangan filosofi hidup rasional. Rasional emotif terapi memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah yang pertama, cepat sampai ke masalah yang dihadapi klien. Yang kedua, klien merasa dirinya mempunyai keupayaan intelektual dan kemajuan dari cara berpikir. Yang ketiga, penekanannya pada praktik terapi yang komprehensif dan integratif. Untuk kelemahannya, yang pertama, ada klien yang bisa ditolong dengan analisis logis dan falsafah, tetapi ada juga yang tidak begitu cerdas atau mampu untuk dibantu dengan cara tersebut. Yang kedua, ada sebagian klien yang begitu terpisah dari realitas, sehingga usaha untuk membawanya ke alam nyata sulit dicapai. Yang ketiga, ada juga klien yang memang sering mengalami gangguan emosi dan tergantung pada hidupnya, yang tidak mau berbuat apa-apa dan berubah dalam hidupnya. Jadi ada yang lain yang mau stuck di situ, pasrah dan hidupnya tidak mau berubah. Contoh kasusnya adalah Dian adalah seorang mahasiswa yang mengalami kecemasan sosial. Dia merasa sangat cemas dan tidak nyaman saat harus berinteraksi dengan orang lain yang tidak dikenalnya, dan dia juga tidak percaya diri ketika berbicara di depan umum. Hal ini menyebabkan dia sering menghindari situasi sosial yang berdampak negatif pada kehidupan profesional dan pribadi. Untuk sesi terapi yang pertama adalah identifikasi keyakinan irasional. Terapi dimulai dengan membantu Dian mengidentifikasi keyakinan irasional yang mendasari kecemasannya. Yang kedua, proses disputasi atau membantah pikiran irasional. Terapis mengajukan pertanyaan untuk menentang dan membantah keyakinan irasional Dian. Yang ketiga, mengembangkan keyakinan rasional. Terapis dan Dian mengembangkan keyakinan yang lebih rasional dan membantu. Yang keempat, latihan dan penerapan. Dian diberikan tugas untuk mempraktikkan keyakinan rasional barunya dalam situasi sosial. Jadi dia ditantang atau di-challenge untuk contohnya berbicara di depan umum. Yang kelima adalah evaluasi.